Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga di Novianda. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia untuk mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil analisis penyajian laporan keberlanjutan yang sebelumnya saya buat atas nama PT Sarana Surakarta Ventura untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan. Langsung saja, analisis penyajian laporan keberlanjutan PT Sarana Surakarta Ventura. Profil perusahaan, yaitu atas nama PT Sarana Surakarta Ventura, adalah perusahaan yang bergerak di bidang modal Ventura yang berperan sebagai lembaga keuangan bank dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia, terutama di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Sebagai perusahaan modal Ventura, SSV atau Sarana Surakarta Ventura menyediakan pembiayaan bagi UMKM yang belum memiliki akses ke perbankan konvensional dengan tujuan membantu mereka berkembang dan menjadi lebih mandiri secara finansial. Visi misi perusahaan yaitu menjadi perusahaan modal Ventura berkelanjutan yang kedua seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan misinya adalah memberikan akses permodalan UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, membangun ekosistem bisnis berkelanjutan, dan mendukung usaha berorientasi lingkungan dan sosial. Produk dan layanannya adalah penyertaan modal, yaitu investasi langsung berbasis bagi hasil. Yang kedua adalah obligasi konversi, yaitu dengan opsi konversi pembiayaan menjadi saham. Yang ketiga adalah pembiayaan usaha produktif dengan pemberian modal kerja jangka pendek atau menengah. Yang selanjutnya adalah pendampingan dan edukasi untuk manajemen keuangan dan strategi bisnis. Ya, selanjutnya analisis laporan keberlanjutan tahun laporan 2023. Laporan keberlanjutan PT Sarana Surakarta Ventura tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 51 garis miring PUJK titik 03 garis miring 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai strategi, kebijakan, serta pencapaian perusahaan dalam aspek berlanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Laporan ini juga merupakan bentuk transparansi perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, termasuk investor, mitra bisnis, dan regulator. Prinsip isi laporan keberlanjutan. Yang pertama adalah terkait konteks keberlanjutan. Laporan keberlanjutan harus menggambarkan bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. PT Sarana Surakarta Ventura menyajikan data mengenai kontribusi perusahaan dalam pengembangan UMKM, termasuk jumlah mitra usaha yang mendapatkan pembiayaan, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Perusahaan juga menampilkan kebijakan green financing, yaitu skema pembiayaan bagi usaha yang mendukung keberlanjutan ekonomi seperti pertanian organik dan energi terbarukan. Jadi dalam konteks keberlanjutan untuk laporan SSV sudah memenuhi. Yang kedua terkait materialitas. Laporan harus mencakup isu-isu yang memiliki dampak besar terhadap perusahaan dan pemangku kepentingan. Beberapa isu utama yang dibahas dalam laporan PT Sarana Surakarta Ventura meliputi aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM, tantangan dalam pengelolaan risiko kredit, dampak sosial dari pembiayaan yang diberikan. Dari sini bisa dilihat bahwa materialitas sudah memenuhi pada pelaporan SSV. Yang ketiga adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Laporan harus menunjukkan bagaimana perusahaan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses bisnisnya. PT Sarana Surakarta Ventura menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas jangkauan pembiayaan dan memberikan edukasi kepada UMKM. Dari sini terlihat bahwa laporan keberlanjutan yang terkait keterlibatan pemangku kepentingan
Dalam laporan keberlanjutan PT SSW sudah memenuhi. Selanjutnya adalah terkait kelengkapan. Nah, laporan harus mencakup informasi yang cukup agar pemangku kepentingan dapat memahami kinerja keberlanjutan perusahaan. Dalam laporan PT Sarana Surakarta Ventura disajikan data keuangan, jumlah UMKM yang dibiayai serta dampak sosial dari pembiayaan yang diberikan secara real. Nah, di sini berarti sudah sangat lengkap terkait laporan keberlanjutan PT Sarana Surakarta Ventura. Selanjutnya, mengenai prinsip kualitas laporan keberlanjutan. Dari segi yang pertama, keseimbangan. Laporan harus menyajikan informasi secara objektif, termasuk keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. PT Sarana Surakarta Ventura melaporkan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah pembiayaan. Namun, tantangan seperti risiko gagal bayar masih perlu dijelaskan lebih mendalam. Dari segi keseimbangan, berarti sudah terlaporkan mengenai peningkatan jumlah pembiayaan keberhasilan dari PT Sarana Surakarta Ventura. Yang kedua adalah keterbandingan. Laporan harus memungkinkan perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Nah, data keuangan dan dampak sosial yang disajikan dalam laporan dapat dibandingkan dengan data tahun sebelumnya untuk melihat tren pertumbuhan perusahaan. Jadi, untuk laporan 2021-2022 juga terdapat laporannya sehingga bisa dibandingkan dari segi pelaporan PT SSV. Yang ketiga adalah akurasi dan keandalan. Laporan harus menyajikan data yang akurat dan dapat diverifikasi. PT Sarana Surakarta Ventura menggunakan metodologi pelaporan yang mengikuti standar Global Reporting Initiative atau GRI untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. Keempat, ketepatan waktu. Laporan harus diterbitkan secara berkala dan tersedia dalam waktu yang tepat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. PT Sarana Surakarta Ventura memastikan bahwa laporan keberlanjutan 2023 dipublikasikan sesuai jadwal dan dapat diakses dengan mudah. Jadi sejak bulan awal-awal tahun 2024 bisa dilihat sudah terdapat laporan untuk laporan keberlanjutan 2023. Kelima adalah kejelasan. Informasi yang disajikan dalam laporan harus mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan. Nah, dalam laporan PT Surakarta Ventura menyertakan grafik dan tabel untuk membantu visualisasi data. Jadi dengan melihat tabel dan grafik, para pemangku kepentingan dengan mudah bisa melihat kinerja atau uh, naik turun dari keberlanjutan perusahaan. Nah, keenam adalah keterandalan. Informasi dalam laporan harus dapat diverifikasi dan didukung oleh data yang valid. PT Sarana Surakarta Ventura menyertakan audit atau verifikasi dari pihak independen untuk meningkatkan kredibilitas laporan. Jadi, dari segi keterandalan, pelaporan dari PT SSV sudah dapat diuji karena menyertakan audit atau verifikasi dari pihak independen. Nah, untuk terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi dari kami, yaitu laporan keberlanjutan PT Sarana Surakarta Ventura tahun 2023 telah memenuhi prinsip isi dan kualitas laporan dengan cukup baik. Namun ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Pertama adalah menjelaskan lebih rinci tantangan yang dihadapi, seperti risiko gagal bayar dan kendala regulasi. Dalam laporan masih minim sekali informasi tersebut. Yang kedua, menampilkan target keberlanjutan jangka panjang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang terakhir adalah menyajikan lebih banyak data dampak sosial dan lingkungan untuk menunjukkan kontribusi nyata perusahaan dalam aspek keberlanjutan. Ya, sekian presentasi kami untuk mata kuliah
Aku tak sih kalau untuk berlanjutan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.